Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Syafiq Mazida with NPM 2311040104 from class 5F. And in this video, I will explain about VPM, Voice Place Matters. Tapi pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai voice and place-nya saja. Dan tonton video ini sampai habis. Oke, jadi yang pertama akan saya bahas mengenai voice. Nah, voice sendiri itu terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama adalah vowels atau vokal. Pastinya sudah nggak asing kan ya dengan huruf vokal ya, yang A, I, U, E, O itu. Lalu yang kedua adalah consonants. Nah, consonants itu sendiri ya sisa dari huruf vokal itu tadi. Selain itulah pokoknya. Lanjut ke place of articulation. Nah, place of articulation sendiri itu terbagi menjadi 8 jenis. Tapi kalau ada yang nanya nih, kalau misal terbagi menjadi 7 jenis, itu benar atau enggak? Ya benar-benar aja, karena memang tergantung teori masing-masing. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Oke, lanjut. Jadi bicara tentang place of articulation ini, yang ada 8 jenis ini, yang pertama adalah bilabial. Nah, bilabial ini pengertiannya sendiri adalah produksi bagaimana cara melafalkan sebuah konsonan dengan cara mempertemukan bibir atas dan bibir bawah sebagai tempat keluarnya bunyi. Jadi untuk fonemnya, yang pertama ada P, B, dan M. For example, dalam contoh katanya, kalau di sini saya tulis pears, Beck, and Mary, bisa juga ganti saja dengan peach, big, sebenarnya sama aja, Beck, big, or mix. Maybe ini lebih mudah ya untuk dipahami. Oke, lanjut ke yang nomor 2, yaitu labioriental. Nah, labioriental itu sendiri adalah produksi bagaimana cara melafalkan konsonan dengan cara menggunakan bibir bawah dan gigi atas untuk menghasilkan sebuah bunyi. Jadi, untuk contoh fonemnya di sini ada F dan V. F dan V. For example, dari contoh katanya, kalau F itu bisa ke fair, kalau V ya itu bisa view. View perbedaannya antara seperti F biasa dan V. V lebih tebal ya. Untuk selanjutnya yaitu dental. Nah, dental itu sendiri ada 2 fonemnya. Biasanya kita contohkan dengan kata zing and this. Zing, zing, tipis ya. And this lebih tebal, lebih ada penekanan dibanding yang zing. Yang selanjutnya adalah alveolar. Jadi alveolar sendiri adalah dia menggunakan lidah dan bagian belakang bagian dari gusi atas, termasuk suara yang berada di dalam mulut gitu. Jadi contoh dari fonemnya itu ada T, D, Z, and L. Dan contoh katanya itu adalah top, dark, lalu C,
zebra, night, and light. Jadi ini adalah contoh kata dari alveolar. Selanjutnya, untuk nomor 5, post alveolar or palatal. Jadi ini dibaca sh, ch, and j. For example, dari wordnya itu bisa she measure cheese and glass juice. Jadi untuk sekali lagi ini tuh kayak SY kayak kalau dalam huruf hijaiyah itu shin. Nah, mirip-mirip kayak sh gitu. Sh. Nah, kalau untuk ini itu seperti huruf S dan Z kayak campuran antara S dan Z gitu di dalam mulutnya. Lalu untuk yang simbol ini ch. And the last, kalau ini tuh kayak J biasa, ch. Jadi kayak bisa like juice. Untuk nomor selanjutnya adalah palatal. Nah, palatal itu sendiri adalah cara melafalkan konsonan dengan menggunakan lidah bagian tengah sedikit terangkat ke langit-langit mulut untuk menghasilkan bunyi. Iya, memang simbolnya itu seperti huruf J, tetapi ini dibacanya sebenarnya ya. Y. For example, yes, yellow, year, etc. Oke, untuk nomor 7 yaitu velar. Velar adalah cara melafalkan konsonan dengan cara menggunakan bagian belakang lidah ke langit-langit mulut untuk menghasilkan bunyi. Dan untuk fonemnya itu adalah ada ke, ge, dan eng. Ini eng ya, eng atau ngeh. For example, contoh katanya itu cake, game, and king. Nah, pasti buat teman-teman yang belum tahu bakal bertanya-tanya nih, kok yang lain contohnya di awal kata, tapi kok yang bagian ini di akhir? Karena memang dalam bahasa Inggris itu jarang ada kata eng yang di depan. Jadi di akhir pun boleh. Jadi kayak ring or king itu boleh. Itu bisa ya teman-teman. Beda seperti bahasa Indonesia yang engnya itu bisa di depan kayak like ngambang gitu. And the last, glotal. Nah, glotal ini bisa saya katakan pengucapannya unik, pengucapan untuk fonema ini sendiri, karena dia itu kan lambangnya H ya, tapi mengucapkannya bukannya H, itu bukan, tapi like hantu yang ada di film-film horor, seperti hanya mengeluarkan hembusan nafas gitu. Nah, untuk contoh katanya, warning sebelumnya, untuk glotal ini itu katanya harus diikuti oleh ini tadi, huruf vokal ini tadi yang ada 5 a i u e o tadi. Jadi ada 5 a i u e o tadi. Jadi like house, hat, etc. Oke, ini kalau dari materi place of articulation. And the last we have voicing. Nah, voicing itu pengertiannya sendiri adalah penggunaan vocal cord dalam memproduksi bunyi. Letaknya di tenggorokan. Di tenggorokan atau kalau di laki-laki itu di Adam's apple or jakun.
atau dalam bahasa medisnya itu kalau laki-laki dan perempuan dilaring. Nah, jadi apa sih perbedaan antara voice dan voiceless ini? Singkatnya begini, kalau voice itu ketika kita mengeluarkan bunyinya itu menimbulkan getaran atau ada penekanan. Nah, kalau voiceless ini itu tidak ada getaran, bahkan ya hampir tidak ada getaran. Lalu kayak yang nggak terlalu ditekan banget gitu. Untuk contohnya, hai, ha. Itu kira-kira masuknya ke voice or voiceless ya? Tentunya ke voiceless. Kenapa? Karena yang barusan saya bilang tadi. Contohnya seperti ini juga nih, kayak yes, yellow, year. Itu kan tidak terlalu memerlukan effort ya, tidak ditekan juga kan ketika kita mengucapkan kata-kata ini. Jadi ini masuk ke dalam voiceless. Simpelnya voiceless itu tidak memerlukan tekanan atau tidak menimbulkan getaran. Voice ini lebih membutuhkan tekanan dalam mengucapkannya dan menimbulkan getaran dalam kita mengucapkan. Contohnya kalau voiceless tadi sudah saya contohkan kurang lebihnya seperti itu. Jadi cara simpel untuk membandingkannya seperti contoh pada labyrinthial, fair and view. Fair, view, very, very. Sudah terlihat sangat jelas kan mana yang voiceless dan mana yang voice. Yang voiceless itu pasti yang fair. Tidak ada penekanan kan dalam kita mengeluarkan katanya. Nah, beda dengan view, very. Itu ada penekanan serta terdapat getaran. Nah, ada tips nih dari dosen saya. Kalau mau membuktikannya, kita pegang di bagian tenggorokan atau di bagian laring ini ya. Itu pasti sangat terlihat jelas. Mungkin bagi sebagian orang kayak sama aja, sama-sama ada getaran, tapi sebenarnya itu ada perbedaannya antara fair dengan view. Very. Itu ada perbedaannya. Okay, I think that's all for today. Semoga apa yang sudah saya jelaskan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.